mentakwil namanya. Dan ini penyakit. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil ini. Dan tidak ada dari para ulama as-salaf yang mentakwil. Jadi dari ayat ini menunjukkan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati tafwid dan takwil. Wa kullanas senan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta ponas atas fiha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sirahu ing nas. Ibnu Abbas melakukan takwil. Jadi ternyata takwil itu sudah berlaku sejak masa-masa ulama salaf. Takwil itu sebenarnya adalah manhaj salafus saleh. Bukan hanya dilakukan oleh golongan Asy'ariyah, dan itu banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Karenanya jangan ada lagi isu-isu bahwa takwil itu hanya golongan Asy'ariyah. Kalau takwil itu dikatakan golongan Asy'ariyah, berarti sejak generasi sahabat, sejak Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Imam Mujahid, dan generasi berikutnya berarti Asy'ariyah semua. Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sanusi Al-Wahabi bersikukuh bahwa dalam memahami Al-Quran tidak boleh takwil dan tafwid. Menurutnya, tafwid dan takwil adalah penyakit yang harus dihindari. Jika ada orang yang takwil atau tafwid, maka dia akan salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Ini saya sebutkan, ini ada dua penyakit di sini. Yang menyimpang ketiga disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Dia takwil sifat itu. Iya. Misalnya dikatakan wajah Allah, nah itu katanya bukan wajah benaran. Tapi yang dimaksud adalah ridha Allah. Iya. Yang dimaksud adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil ini. Dan tidak ada dari para ulama as-salaf yang mentakwil. Pandangan Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sanusi ini sama dengan pemahaman Ustadz Salafi Wahabi yang lain, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, dan lain-lain. Salafi Wahabi dalam memahami ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sifat Allah mengartikannya secara zahir. Oleh karenanya, mereka berkeyakinan bahwa Allah memiliki anggota tubuh, memiliki tangan, wajah, dan Allah ada di atas langit. Pemahaman seperti ini dikarenakan mereka memahami Al-Quran secara teks atau secara zahir. Pemahaman ala Salafi Wahabi yang sesat ini sebenarnya sudah berkembang di era ulama salaf. Mereka disebut musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang yang berfaham seperti ini juga disebut mujassimah, yaitu orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki anggota tubuh. Jelas pemahaman seperti ini bukan pemahaman ulama salaf yang lurus, tetapi pemahaman orang yang semasa dengan ulama salaf tapi tersesat. Dalam memahami ayat mutasyabbihat, ulama salaf memiliki dua manhaj, yaitu manhaj tafwid dan takwil. Manhaj tafwid adalah memasrahkan maksud sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada kewajiban untuk berlarut-larut dalam membahas zat Allah. Akal tidak akan sampai. Untuk mengetahui kemahasegalanya Allah, seorang hamba cukup memikirkan ciptaan Allah. Dalam manhaj tafwid, ketika memahami kata wajah Allah dalam ayat Al-Quran, maka ulama salaf mengimani bahwa Allah memiliki sifat wajah yang tidak sama dengan wajah apapun. Namun hakikat wajah itu apa? Ulama salaf memasrahkannya kepada Allah. Ulama salaf tidak mengartikan apa itu wajah, seperti apa itu wajah.
hakikat yang dimaksud wajah mereka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ulama salaf meyakini dan mengimani bahwa yang dimaksud wajah itu bukan anggota tubuh, karena jika meyakini bahwa Allah memiliki anggota tubuh berarti itu faham mujassimah yang sesat. Faham mujassimah dan faham musyabbih adalah faham yang sesat dan bukan faham ulama salaf yang soleh. Sebab Allah telah berfirman, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak sama dengan makhluk apapun. Apa yang terbesit di dalam hati tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan besitan itu. Intinya, dalam manhaj tafwid, ulama salaf memasrahkan arti wajah Allah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama salaf tidak mengartikannya. Jika ada orang yang mengatakan Allah memiliki tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, maka ucapan dan keyakinan ini termasuk mujassimah karena telah menuduh Allah memiliki anggota tubuh. Juga disebut musyabbiha karena telah menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu sama-sama memiliki tangan meski tangannya berbeda. Manhaj yang kedua, ulama salaf menggunakan manhaj takwil, yaitu mengartikan lafaz dalam ayat mutasyabihat tidak secara zahir, tapi langsung pada arti yang dikehendaki yang layak pada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tangan diartikan dengan kekuasaan, istawa diartikan dengan istaula, yakni Allah bukan di atas arsy tapi menguasai arsy, dan lain sebagainya. Ustadz Dzulqarnain menuduh bahwa manhaj takwil adalah penyakit dan bukan manhaj salaf. Tuduhan Ustadz Salafi Wahabi ini jelas propaganda dan pengkaburan pada fakta dan kenyataan. Sebab manhaj tafwid dan takwil adalah manhaj ulama salaf dalam memahami ayat mutasyabihat. Ulama salaf yang mentakwil ayat adalah sebagaimana berikut, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Abul Aliyah, Imam Al-Ahfash, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Ibnu Jarir At-Tabari, dan lain-lain. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia juga menanggapi pemikiran Salafi Wahabi yang menjisimkan Allah itu, yaitu Gus Baha, Buya Yahya, dan Kiai Idrus Romli. Wa kullanas senan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta ponas atas fiha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sira hu ing nas. Dadi kabeh buta ulama urip, nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafadz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misalnya Allah ngendikan ya duwahi fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndure tangane wong kafir, kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan, dawane sepira, bentuke piye, kan berarti ada tasbih apa? Ada tasbih. Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Padahal takwil terhadap lafaz ayat itu manhaj salafus sholeh. Ini ya, kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, ini kitab Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Imam At-Tabari ini mengikuti generasi salaf yang soleh, wafat tahun 310. Beliau ini ketika menafsirkan ayat surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata yadullah, iyatnya Allah itu dibelenggu. Kalau orang Wahabi mengartikan ini, iyat itu tangan Allah dibelenggu. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Kalau ulama salaf gak begitu. Imam Ibnu Jarir ketika menafsirkan ini, Ibnu Jarir berkata yadullahi maghlulah ya'nuna anna khairallah mumsak
wa ata'ahu mahbusun 'anil ittisa'i 'alaihim, bahwa kebaikan Allah itu ditahan dan pemberian Allah ditahan untuk diberikan secara lapang kepada mereka. Jadi bukan iyad dalam arti tangan. Kemudian yang di bawah juga begitu, ghullat aydihim. Ya sebenarnya tangan-tangan orang Yahudi itu yang ditahan dari kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud iyad di sini ternyata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu ditakwil. Kemudian ini Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qalatil yahudiyatullahi maghlulah, qala Ibnu Abbas, laisa ya'nuna bidzalika anna yadallahi muthaqah. Ayat ini tidak bermaksud bahwa orang-orang Yahudi bermaksud tangannya Allah itu diikat, tidak, tetapi walakinnahu yaqulun, tetapi orang-orang Yahudi berkata innahu bakhil, amsaka ma indahu. Tuhan itu pelit, bakhil, karena menahan apa yang dimiliki oleh Tuhan, gak mau diberikan pada Yahudi. Ibnu Abbas melakukan takwil. Ini ulama salaf. Kalau takwil itu dikatakan hanya Asy'ariyah, berarti Ibnu Abbas Asy'ariyah. Jadi ayat yahumullah ini mestinya datang kepada mereka Allah, Allah datang kepada mereka. Imam Ahmad bin Hanbal qala al-Qadhi Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, an Ahmad bin Hanbal innahu qala, Imam Ahmad menafsirkan ayat ini fi qaulihi ta'ala ya'tihim, Allah datang kepada mereka. Qala, Imam Ahmad berkata, al-muradu bihi qudratuhu wa amruhu. Yang dimaksud itu adalah kekuasaan Allah dan perintah Allah. Jadi bukan Allah secara langsung, tapi kekuasaan dan perintahnya. Ini takwil Imam Ahmad.